Video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan anak dengan masalah pada kasus kelainan kongenital pada sistem sensori, yakni terkait dengan retinoblastoma. Sebenarnya apa itu retinoblastoma? Sebelum kita berbicara terlalu jauh begitu ya, mungkin kita pahami dulu apa sih retinoblastoma. Kalau dari kata-katanya mungkin secara tidak langsung kita sudah bisa memahami begitu ya teman-teman. Jadi retino berkaitan dengan retina, maka ada suatu hal permasalahan atau suatu penyakit begitu ya terkait dengan sensori, karena kalau sensori maka itu berkaitan dengan penglihatan. Nah kemudian kalau kita lihat dari dari katanya kan retino dan blastoma gitu ya. Retino adalah retina, satu bagian dari mata. Blastoma adalah cancer, maka retinoblastoma itu adalah suatu cancer yang dia menyerang pada bagian mata atau sensori atau retina gitu. Nah, jadi retinoblastoma atau kanker mata ini adalah suatu penyakit yang menyerang selaput jala mata ya. Jadi retina itu di dalam bahasa itu disebut dengan selaput jala mata, terletak di dinding mata bagian dalam begitu ya. Ini kalau kita lihat dari gambar ini, nah inilah bagian retina begitu. Retinoblastoma ini bisa menyerang salah satu sisi mata saja, artinya sebelah kanan saja atau sebelah kiri ataupun kedua mata. Retinoblastoma ini sebenarnya kanker pada anak yang bisa dideteksi sejak awal, dideteksi sebelum dia ke stage yang lebih parah begitu ya. Jadi sudah bisa dideteksi sehingga harapannya bisa dilakukan intervensi dini sehingga tidak terjadi keparahan gitu, sehingga bisa disembuhkan harapannya. Nah, definisi lain terkait dengan retinoblastoma adalah retinoblastoma ini muncul di retina tadi ya, dari namanya saja sudah retinoblastoma, sehingga retinoblastoma adalah tumor cancer yang muncul di retina gitu. Jadi ini tumor intraokular kongenital dan dia bersifat ganas. Umumnya munculnya memang pada anak-anak untuk retinoblastoma ini. Retinoblastoma sendiri merupakan jenis tumor yang paling sering itu muncul memang di usia di bawah 2 tahun begitu. Sebanyak 95% kasus yang didiagnosis, artinya dia didiagnosa retinoblastoma ketika pasien usianya sebelum 5 tahun gitu ya, itu prognosisnya itu lebih baik dibandingkan dengan yang terdiagnosis ketika di usia lebih dari 5 tahun. Prognosis artinya kan proses kesembuhannya ke depannya begitu ya. Jadi kalau didiagnosa lebih dini tadi, sebenarnya kanker ini bisa dideteksi lebih awal, tetapi jika terdiagnosisnya pada saat usia anak kurang dari 5 tahun, itu prognosisnya akan lebih baik gitu dibandingkan ketika dia terdiagnosisnya di usia yang lebih dari 5 tahun. Kemudian retinoblastoma itu 40%-nya dari herediter, artinya ada faktor genetik. Kemudian non herediter adalah 60%. Jadi lebih banyak memang persentase untuk yang retinoblastoma non herediter dibandingkan yang herediter. Dikatakan dia termasuk retinoblastoma yang herediter itu memang kalau ada riwayat keluarga yang juga menderita retinoblastoma gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya 10% gitu. Maupun tidak terdapat riwayat keluarga, namun sebenarnya telah membawa mutasi gen yang diturunkan pada saat konsepsi. Jadi memang sudah membawa genetik begitu, ada mutasi gen gitu. Jadi memang ada kerusakan dari sejak awal pada saat pembuahan gitu ya. Jadi begitu luar biasanya begitu ya. Jadi retinoblastoma ini bahkan ya ini dari beberapa penelitian menyatakan bahwa memang bisa memang dari ada keluarga yang menderita itu 10%, tapi 30%-nya itu meskipun tidak ada di riwayat keluarganya yang menderita retinoblastoma, tetapi ada mutasi gen pada saat pembuahan gitu ya. Jadi sebelum terbentuk zigot begitu ya, pada saat pembuahan konsepsi itu dia sudah membawa mutasi gen retinoblastoma ini, itu kemungkinan menderita retinoblastoma pun ada. Makanya luar biasa. Jadi
Kenapa di dalam Islam itu selalu mengajarkan kita untuk uh, ini ya, saya yakin di semua agama pun begitu. Artinya pada saat ibu hamil itu lebih banyak mendekatkan diri pada yang kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa yang terbaik untuk anaknya begitu ya, karena supaya dihindarkan dari hal-hal seperti ini gitu. Karena memang tapi sebenarnya itu juga tidak bisa dihindarkan gitu. Bukan berarti kalau ada anak yang terkena retinoblastoma terus artinya bahwa oh berarti ini orang tuanya tidak berdoa pada saat hamil, tentu tidak gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya kita melakukan itu gitu. Anak-anak yang menderita retinoblastoma herediter dan tidak ditemukan kelainan pada mata lainnya juga harus memeriksakan matanya teratur setiap 2-4 bulan hingga 28 bulan untuk mengawasi bila terdapat pertumbuhan tumor baru begitu. Jadi misalnya tidak ada retinoblastoma herediter begitu ya, yang karena gen itu tetap harus memeriksakan 2-4 bulan. Jadi memang misalnya dia yang non herediter begitu misalnya, ya dia tetap harus memeriksakan setiap 2-4 bulan. Kemudian pemeriksaan mata itu memang sebenarnya juga harus rutin untuk dilakukan gitu. Untuk itu tadi supaya mendeteksi dini jika ada suatu masalah. Kalaupun tidak ada suatu masalah memang tetap harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian setelah pengobatan pun pasien juga tetap harus melanjutkan kontrol pos pengobatan begitu sampai anak ini berusia 5 tahun paling tidak. Nah, beberapa tanda dan gejala yang muncul dari anak-anak yang menderita retinoblastoma itu mulai dari adanya gambaran titik putih pada mata gitu ya, atau disebut dengan leukokoria. Itu 60% penderita retinoblastoma itu mengalami tanda dan gejala yang berupa bintik putih pada mata. Kemudian selain bintik putih pada mata, itu juga ada strabismus. Strabismus itu adalah mata juling gitu ya. Kemudian proptosis, uveitis, endophthalmitis, ya jadi berbagai infeksi yang terjadi di mata, glaukoma, panophthalmitis, selulitis orbita, hifema gitu. Ini adalah gejala yang paling sering di kanker retina ini, kanker mata yang dialami oleh anak-anak begitu. Jadi mulai dari tadi ya strabismus mata juling, kemudian penglihatan jadi buram, peradangan jaringan bola mata, tadi ya infeksi-infeksi, kornea mata membesar, matanya memerah, manik matanya putih, jadi ada bintik putih gitu. Juling, kemudian manik mata putih, mata merah, kornea membesar, peradangan jaringan bola mata, penglihatan buram, sama ya. Ini kita ambil dari Kemenkes. Kemudian bagaimana menegakkan diagnosa bahwa anak ini menderita retinoblastoma atau tidak? Itu ada pada dokter spesialis anak atau di dokter mata yang dia mungkin mengambil konsultan begitu ya khusus untuk anak-anak. Nah, itu ditegakkan dengan melakukan anamnesa. Jadi melakukan pengkajian, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesanya atau pemeriksaan fisiknya itu dilihat dari tanda dan gejalanya tadi. Jika ada tanda bintik putih pada mata, kemudian matanya terlihat seperti mata kucing gitu ya. Jadi tadi strabismus atau juling tadi. Kemudian ada benjolan di mata, mata cenderung menonjol keluar, kemudian kemerahan, kemudian ada gangguan penglihatan, jadi penglihatannya jadi buram begitu. Kemudian ada riwayat keluarga itu perlu sekali untuk ditanyakan karena tadi ya jika kita lihat dari definisinya itu ada herediter dan non herediter tadi. Kemudian selain kita melakukan anamnesa, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik begitu. Kemudian perlu juga dilakukan pemeriksaan oftalmoskopi. Kemudian ini diagnosa penunjang, artinya pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis selain tadi dari anamnesa dan pemeriksaan fisik, mulai dari USG orbita gitu ya, jadi USG yang kita tahu mungkin USG itu hanya USG
abdomen, tapi tentu tidak gitu ya. Ada khusus untuk USG dari bagian mata atau orbita. Kemudian CT scan atau MRI yang khusus untuk orbita, untuk mata. Kemudian lumbal puncture gitu ya, diambil lubang puncture. Kemudian CT scan kepala, CT scan atau MRI kepala. Kemudian foto toraks, kemudian scan tulang, bone scan, kemudian PA, pemeriksaan patologi gitu ya, pemeriksaan diambil di biopsi begitu, kemudian diperiksa di lab, nanti hasil patologinya seperti apa, kemudian di DPL. Terdapat beberapa cara membagi jenis dari retinoblastoma ini gitu ya. Secara mudahnya untuk kepentingan terapi, artinya kepentingan pengobatannya, retinoblastoma itu dibagi menjadi intraokular dan ekstraokular. Intraokular sendiri yang dimaksud adalah yang dia terlokalisir di dalam mata gitu ya, dapat terbatas pada retina saja atau sampai ke bola matanya gitu. Tapi dia tidak sampai berekstensi, jadi tidak sampai melebar keluar dari arah ke jaringan lunak di sekitar mata atau bagian lain dari tubuh, dia tidak akan ke sana gitu ya. Itu yang disebut dengan intraokular, jadi hanya di dalam, terlokalisir atau hanya lokal di retina saja. Tapi kalau yang ekstraokular itu adalah yang dia sudah sampai ekstensi keluar dari mata gitu. Bisa di jaringan lunak di sekitar mata, juga bisa menyebar ke sistem saraf pusat, sistem sumsum tulang, atau kelenjar getah bening. Jadi sudah metastase. Itu kalau yang ekstraokular gitu ya. Jadi sampai metastase ke arah biasanya yang paling sering adalah sistem saraf pusat, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Itu yang sudah ekstraokular. Nah, ini ada beberapa klasifikasi atau stage dari retinoblastoma itu sendiri. Beberapa yang mengklasifikasikan dari retinoblastoma, mulai dari klasifikasi yang paling lama yang digunakan itu menurut Reise Ellsworth. Kemudian yang mulai baru lagi itu dari International Classification of Intraocular Retinoblastoma. Kemudian ada juga dari American Joint Commission on Cancer. Kemudian ada lagi juga yang International Staging, yang khusus untuk melihat stage-nya, System of Retinoblastoma khusus untuk retino. Hampir mirip antara klasifikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk penata laksanaannya, ada dua penata laksanaan, tentunya dari sisi medis dan dari keperawatan kita sebagai seorang perawat. Baik dari sisi medis, keperawatan maupun tenaga kesehatan yang lainnya tentu harus melakukan interprofessional collaborations dalam melakukan tata laksana, apalagi kepada pasien anak begitu. Ini bagan secara mudahnya untuk kita memahami pembagian dari klasifikasi retinoblastoma, dilihat dari intraokular dan ekstraokular. Kalau intraokular itu yang berdasarkan ISSRB dan ICRP gitu ya. Kalau yang intraokular itu yang stage 1 kalau kita melihat klasifikasi dari ISSRB. Tapi kalau ICIRB gitu ya, ini artinya yang ini tadi ya, yang pembagian ini. Nah, ini International Staging System for Retinoblastoma atau yang ini. Ini yang ISSRB, yaitu ini yang satunya. Nah, kembali lagi ke bagian tadi gitu ya. Jadi yang intraokular itu kalau ISSRB itu dari stage 1 gitu. Tapi kalau yang ekstraokular itu yang sudah stage 2 dan 3. Kemudian stage 4 itu disendirikan gitu ya. Jadi sudah stadium 4-nya. Kemudian kalau kita melihat klasifikasi dari yang ICRP itu yang dia menggunakan huruf. Jadi grup A, C, grup A, B, C, D, E gitu ya. Ini dibaginya, pembagiannya.
Ini. Kalau ISSRB itu yang International Staging System for Retinoblastoma. Tapi kalau yang ICRB itu dari International Classification of Intraocular Retinoblastoma. Jadi kalau yang ICRB itu cuma membagi ke intraokular. Jadi yang terbatas pada retina saja. Tapi kalau yang ekstraokular itu yang menggunakan klasifikasi dari ISSRB. Jadi dari stage 2, 3 sampai ke stage 4. Nah, yang intraokular ya, tadi teman-teman kita pahami, intraokular adalah yang bagian dalam mata saja, artinya yang bagian retina saja. Kalau yang stage atau grup A sampai C itu ini tandanya gitu ya, dia baik unilateral maupun bilateral, baik salah satu sisi mata saja ataupun keduanya begitu. Ini berbagai klasifikasinya begitu. Nah, biasanya yang mungkin saya di sini akan ini ya, harapannya itu ketika masih di intraokular, kemudian masih di stage 1 atau sebelum stage 1 itu harus sudah bisa deteksi dini, screening begitu ya, supaya mendapatkan intervensi sedini mungkin juga begitu. Jadi tidak sampai ini beberapa tata laksananya yang bisa dilakukan dan diagnosa penunjang yang bisa dilakukan di masing-masing grup dan stage. Nah, ketika sudah di stage 4 gitu ya, apalagi jadi ketika di stage 4 kalau ekstraokular itu lebih ke stage 2, 3, 4. Nah, kalau ekstraokular dan sudah stage 4 itu apalagi 4B begitu ya, itu lebih ke terapi paliatif gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah semua anak-anak yang ada manik mata putih itu pasti terkena retinoblastoma begitu ya? Jadi kalau misalnya kita menemukan anak-anak dia ada bintik putih mata di mata, kemudian apakah itu tentu dia menderita retinoblastoma? Tentu tidak gitu. Jadi selain terdapat pada retinoblastoma, manik putih ini bisa ada kelainan lain begitu ya. Artinya bukan berarti normal, tapi mungkin saja harus dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Bisa saja terjadi ablasi retina atau katarak begitu ya, atau PHPV. Jadi persistent hyperplasia primary vitreous. Jadi ada suatu penyakit lain. Jadi ada pembesaran. Kemudian bagaimana cara membedakan ini retinoblastoma ataupun yang lainnya? Tentu harus dilakukan oleh spesialis mata dan dilakukan pemeriksaan berbagai pemeriksaan penunjang gitu, yang sudah kita pelajari di awal tadi. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa mengenali retinoblastoma gitu ya? Retinoblastoma itu memang awalnya ditemukan dengan adanya manik mata putih gitu, bercak putih gitu ya. Kemudian keadaan ini bisa diperiksakan di puskesmas dengan alat sederhana, dengan pen light atau lampu senter, kemudian dengan oftalmoskopi gitu ya. Dilihat refleks fundus merahnya. Jadi ada di dalam mata gitu ya, ada kemerahan, kemudian tadi fundus merah, refleks fundus merah. Kemudian, dapatkah retinoblastoma itu disembuhkan? Ya. Nah, kenapa sih perlu screening awal? Karena kalau ditemukan di awal dan diobati pada stadium awal, itu prognosisnya akan semakin berhasil gitu ya, akan semakin tinggi. Jadi angka keberhasilan dan harapan hidupnya itu jauh lebih tinggi. Kemudian pengobatan memang dapat dilakukan dengan cara dioperasi, kemudian tanpa operasi ataupun dikombinasi dengan kemoterapi ataupun radioterapi. Namun pada stadium yang lanjut itu nggak bisa dihindari gitu ya. Jadi untuk pengangkatan mata, nah ini ya yang sangat membuat sedih gitu. Jadi bahkan sampai dilakukan pengangkatan mata gitu. Kalau anak-anak bisa bertahan, artinya tidak terjadi metastase, itu bisa dipasang mata palsu supaya berkaitan dengan penampilan anak ya, karena masih anak-anak tentu body image
Tapi tidak cuma anak-anak ya, dewasa juga body image menjadi hal yang penting, sehingga bisa juga dipasang mata yang mata palsu gitu. Nah, bagaimana sih kita mengenali tanda cancer pada anak? Ini cancer secara umum begitu ya. Kalau khusus cancer yang retinoblastoma, tentu tadi tanda yang awal tadi ya, manifestasi mulai dari strabismus, mata putih, kemerahan, gangguan penglihatan, kemudian pembengkakan. Nah, bagaimana mengenali tanda kanker pada anak? Yang pertama, ada tanda pucat, memar, perdarahan, nyeri tulang umum. Nah, bisa jadi kalau sudah nyeri tulang umum itu ya sudah metastase ke tulang belakang, ke sumsum tulang, begitu. Kemudian ada benjolan, bengkak, terutama jika tidak ada nyeri dan tanpa demam atau tanda infeksi lainnya. Gitu. Misalnya tiba-tiba muncul benjolan, kemudian tidak nyeri, lalu tidak ada demam, itu bisa satu hal atau satu tanda yang bisa kita kenali, bisa kita curigai begitu untuk dideteksi dini lebih awal. Kemudian ada penurunan berat badan atau demam yang tidak dapat dijelaskan kenapa demamnya. Sudah dicari berbagai faktor yang mungkin menyebabkan demam, tapi tidak ada gitu. Misalnya semuanya normal. Kemudian adanya sesak nafas yang terus-menerus, berkeringat di malam hari, kemudian perubahan mata, kemudian pupil putih, juling, kemudian kehilangan penglihatan, memar, bengkak di sekitar mata. Nah, ini berarti kan kanker retinoblastoma. Pembengkakan di perut. Nah, ini mungkin neuroblastoma ya. Neuroblastoma adalah yang dia berawal di bagian perut bagian bawah gitu. Kemudian sakit kepala, muntah gitu, terutama di pagi hari, memburuk selama beberapa hari gitu ya. Kemudian nyeri tulang, nyeri tungkai. Nah, ini mungkin osteosarkoma gitu ya. Kemudian kelelahan, kelesuhan, perubahan perilaku. Nah, sampai ke arah sana gitu ya, ada perubahan perilaku. Pusing, kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Ini jadi berbagai kemungkinan kanker, tidak hanya di retinoblastoma. Kemudian mengurangi resiko pada waktu kritis. Cegah, kurangi, dan ketahui resiko serta cari bantuan sejak dini. Itu ya, jadi mulai dari masa kehidupan bayi, bagaimana mempertahankan berat badan bayi yang sehat, kemudian mengurangi paparan karsinogen selama kehamilan, kemudian itu bisa mengurangi resiko kanker pada bayi juga. Kemudian menyusui gitu ya, ASI eksklusif dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Kemudian terkait dengan vaksinasi bayi gitu ya, hepatitis B karena mengurangi resiko untuk kanker hati. Kemudian pada masa anak kecil, anak usia sekolah, prasekolah begitu ya, mengadopsi kebiasaan hidup sehat, kemudian aktivitas fisik juga menjadi poin penting untuk mengurangi resiko kanker. Kemudian ketika anak di bawah usia 10 tahun, nah paparan cahaya matahari itu, kemudian karsinogen, asap rokok, knalpot mobil, bahan kimia gitu. Kemudian HPV ya, kalau pada anak perempuan yang usia 9 sampai 13 tahun ya, itu ada vaksin human papillomavirus. Kemudian orang tua, guru, keluarga, anak-anak itu harus sadar gitu ya terhadap tanda dan gejala supaya kita bisa mendeteksi lebih awal. Kemudian pada masa remaja terkait dengan masa-masa kritis gitu ya, dimana perilaku dimulai akan membentuk kesehatan seseorang di masa depannya, di saat dewasa nanti, termasuk bagaimana misalnya merokok, alkohol, kemudian diet yang tidak baik. Nah, akhirnya resiko-resiko itu berkontribusi terhadap resiko munculnya kanker. Pendidikan seks juga menjadi hal yang penting pada remaja gitu, karena untuk mengurangi paparan tadi human papillomavirus, kemudian HIV gitu ya. Kemudian pada masa dewasa mulai dari usia 30 tahun itu screening kanker serviks gitu ya. Kemudian ada serangkaian untuk tes terkait dengan human papillomavirus. Usia tua gitu ya tetap harus dilakukan pemeriksaan terkait dengan mamografi.
Yang bisa kita lakukan, ciptakan lingkungan sekolah yang sehat, tempat kerja yang sehat, kota yang sehat gitu ya, edukasi, advokasi, kemudian screening, itu juga perlu dilakukan. Berhenti merokok, kurangi konsumsi ini secara umum ya, tidak untuk anak-anak, tapi pada anak remaja juga banyak yang olahraganya menjadi tidak rutin, apalagi sekarang pandemi begitu ya, jadi anak-anak remaja itu aktivitas fisiknya berkurang. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, faktor resiko utama kanker: rokok, aktivitas fisik yang kurang, diet yang tidak sehat, lingkungan tidak sehat, alkohol, infeksi yang disebabkan oleh kanker. Nah, nursing diagnosis yang mungkin muncul gitu ya, kita sebagai seorang perawat dari tadi berbagai anamnesa yang kita pelajari dari teori gitu ya, kemungkinan diagnosa yang muncul mulai dari nyeri karena sakitnya luar biasa, kemudian kecemasan gitu ya pada anak-anak maupun pada keluarganya, kemudian keseimbangan nutrisinya ya karena kanker, sel-selnya itu banyak dimakan oleh sel kanker gitu ya, jadi keseimbangan nutrisinya tentu terganggu. Kemudian resiko cedera terkait dengan penglihatannya. Ya, ini adalah referensi yang digunakan. Baik, sekian untuk presentasi penjelasan terkait dengan asuhan keperawatan pada retinoblastoma.